Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi di Dialog Spesial. Pada episode Dialog Spesial kali ini, saya sudah bersama dengan Bung Irfan Trimusri yang merupakan Direktur Eksekutif Walhi Lampung. Halo, selamat siang, Bung. Halo, siang Mbak Kristi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bung ya. Ini Bung, kita kan membahas nih terkait ada ketersinggungan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung ini. Banyak sekali bencana alam yang terjadi nih, Bung. Khususnya di Kota Bandar Lampung. Betul. Menurut Bung Irfan sendiri, hal-hal ini sebenarnya karena apa nih, Bung? Faktor-faktornya, Bung? Ya, pertama kita harus klarifikasi dulu ya bahwa ini bukan bencana alam. Ini merupakan bencana ekologis yang ditimbulkan oleh sebab akibat dari aktivitas pembangunan dan aktivitas manusia. Jadi bencana-bencana yang timbul di wilayah perkotaan ini, khususnya Kota Bandar Lampung, ini bencana ekologis. Baik itu berupa banjir, tanah longsor, maupun seperti bencana kekeringan. Karena memang trennya beberapa tahun belakangan ini, bencana hidrometeorologi ini cukup masif. Bencana hidrometeorologi ini seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung itu bukan hanya terjadi di Kota Bandar Lampung, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia yang ada kaitannya dengan faktor perubahan iklim juga tentunya. Berarti ternyata itu bencana alam ini tidak hanya terjadi karena alamnya sendiri, tapi juga sebenarnya manusia yang di dalamnya, seperti itu, Bung ya? Selain dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan yang masif, pembangunan yang tidak berkelanjutan, sehingga menimbulkan beberapa bencana-bencana tersebut. Berarti faktor-faktor manusia sendiri di sini menjadi salah satu faktornya terjadinya bencana alam ini, seperti itu, Bung. Ditambah lagi potensi bencana di Kota Bandar Lampung ini, kita tidak bisa terlepas dari aktivitas alamiah seperti aktivitas gunung api dan patahan aktif yang ada di Provinsi Lampung. Oke, untuk sejauh ini, Bung, ini kan banyak sekali terjadi banjir, longsor, baru-baru ini juga terjadi di salah satu perumahan seperti itu ya, Bung ya. Itu sebenarnya memang masyarakatnya yang susah untuk diatur atau pemerintahnya yang kurang tegas atau seperti apa menurut Bung Irfan sendiri? Ini ada dua faktor utama penyebab bencana ekologis di Kota Bandar Lampung. Pertama, kebijakan yang tidak ramah lingkungan, yang aktivitas pembangunan yang semakin masif, pemerintah dalam hal ini pemimpin Kota Bandar Lampung, Wali Kota Bandar Lampung yang hanya mengedepankan aspek pembangunan dan ekonomi semata, tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Dan yang kedua, kalau kita ambil case seperti longsor di perumahan kemarin, tentunya ada kesalahan teknis, ada kesalahan konstruksi, ada human error di dalam pelaksanaan pembangunan perumahan itu, sehingga menimbulkan bencana longsor tersebut. Oke, jadi sebenarnya untuk dari Walhi sendiri, ini sudah ada langkah tegas apa untuk pemerintah maupun masyarakat yang memang bencana-bencana ini memang tidak terlepas dari individunya sendiri. Dari Walhi sendiri seperti apa langkahnya? Iya, di Bandar Lampung ini kita lihat Kota Bandar Lampung ini harus ditata ulang kembali. Karena daya dukung dan daya tampung lingkungannya sudah tidak beraturan sekali, sehingga potensi-potensi bencana itu masih sangat masif. Dikaitkan lagi dengan alih fungsi lahan yang semakin terus terjadi. Padahal di Perda RT RW Kota Bandar Lampung, itu kawasan lindung kita ada sekitar 28,5%. Kemudian di Perda RT RW kita juga mewajibkan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjalankan amanat Undang-Undang Penataan Ruang, wajib memiliki ruang terbuka hijau minimal 30%. Namun faktanya, hari ini ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung, klaim pemerintah 11,08%. Tapi hasil analisis Walhi, ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung itu hanya sekitar 9%-an. Tidak sampai 10% dia. Jadi sebenarnya menurut Walhi sendiri penyebabnya ini ruang terbuka hijau ini makin minim. Itu karena apa, Bung? Ya, pertama faktor kebijakan di pemerintah ya. Kebijakannya kurang tegas seperti itu, Bung. Kebijakan yang kurang tegas oleh pemerintah, dan yang kedua juga perspektif dan kemauan pemerintah juga ini harus dibangun. Dan kemudian kalau kita berbicara kebijakan yang tegas, tentu harus ada upaya yang tegas juga oleh pemerintah kepada aktivitas-aktivitas yang melakukan pengerusakan lingkungan, aktivitas-aktivitas yang tidak menggunakan kaidah pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Karena KLHS RPJMD Provinsi Lampung pun menyatakan bahwa tahun 2022 Kota Bandar Lampung dia persentase layak huninya dia sudah melebihi ambang batas. Oke, lalu untuk kerusakan bentang alam yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya nih, Bung, sebenarnya terjadi di mana saja, Bung?
Potensi banjir di Kota Bandar Lampung ini ada di 20 kecamatan, ada di 20 semua kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Pertama bisa disebabkan oleh hilangnya daerah tangkapan air atau daerah resapan air, kemudian alih fungsi wilayah perbukitan yang sangat masif. Bandar Lampung kita ada 33 bukit, dari 33 bukit itu hanya tersisa 3 bukit lagi yang belum terjamah. Belum lagi dipengaruhi oleh kondisi sungai dan sistem drainase yang masih cukup buruk di Kota Bandar Lampung. Sehingga ya kita jangan kaget juga kalau sepanjang 5 tahun belakangan ini setiap tahun ketika musim penghujan tiba Bandar Lampung pasti ada berita banjir. Terlebih lagi hari ini pemerintah Kota Bandar Lampung akan menerbitkan izin untuk pembangunan sebuah pusat perbelanjaan di daerah yang rawan banjir, dan tentu ini akan berpotensi memperparah dan semakin masifnya bencana banjir di wilayah tersebut. Oke, Bung Rifan, tadi kita sempat menyentil adanya rencana pembangunan pusat perbelanjaan di salah satu daerah yang memang rawan terjadi banjir, Ya, betul ya Bung ya? Betul sekali. Oke, kita akan membahas di segmen berikutnya ya Bung. Siap. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas bincang-bincang kita lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.